Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya Muhammadin wa alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'd, masih dalam kitab Ithaf al-Islam bi khususiyat siyam dari Syekh Ibn Hajar al-Haytami wa radhiyallahu anhu wa nabi amin. Kemudian masih berlanjut bahasan kemarin sore itu sudah selesai masalah qublah, masalah mencium dalam puasa dan yang berkaitan dengannya daripada jima dan sebagainya. Kesimpulannya yaitu bahwa syarat-syarat orang yang puasa itu harus suci daripada haid dan nifas. Dan juga syaratnya harus ada akal sehat. Sehingga orang yang mabuk itu kalau mabuknya dia sengaja maka dia dosa, dia mabuk dengan sengaja. Tapi kalau seandainya dia tetap minum di malam hari umpama, waliyadzubillah dia minum memabukkan dengan sengaja, tapi masih tetap sampai siang hari itu masih ada mabuknya, dia wajib untuk qadha. Jika sudah hilang maka enggak. Kalau dia pingsan itu tidak wajib qadha kecuali kalau seluruh siang. Kalau seluruh siang. Juga muskil tadi seluruh siang, cuma bedanya nanti antara mabuk yang sengaja dan tidak sengaja itu. Bedanya dosa dan tidak dosa. Dan kalau dia tidak sengaja seperti minum obat, maka kan dia kemudian hilang kesadaran. Maka kalau itu sampai seluruh siang wajib dia qadha. Kalau tidak maka tidak wajib qadha. Kemudian juga Islam, orang berpuasa itu harus syaratnya adalah Islam dan ilmu waqt, mengerti tentang waktu yang diwajibkan puasa walaupun dengan dugaan. Seperti terbitnya fajar itu mulai puasa, dia tahu terbitnya fajar walaupun dengan dugaan. Dan juga waktu yang qabil lis-shaum, waktu yang bisa menerima puasa itu, seperti puasa itu boleh, seperti dia paham bahwasanya puasa itu boleh dilakukan kapan saja kecuali 2 hari raya dan hari tasyrik, itu tidak boleh. Kemudian itu diantara yang kesimpulan dari yang pembahasan kemarin. Sekarang iktihal, an-naul khamis, macam kelima dari yang mufsidatus shaum, daripada yang membatalkan puasa adalah iktihal, yaitu bercelak. Tapi ini masih dibahas ya. Ini utamanya bercelak itu tidak membatalkan puasa sebetulnya, walaupun terasa di dalam ini umpama terasa dia, itu tidak membatalkan puasa. Tapi sini nanti akan ada dibahas perbedaan pendapat itu. Akhrajal Baihaqi, Imam Baihaqi meriwayatkan juga dari Ilmi Annabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul bersabda, la taktahil wa anta shaim bil ismit. Jangan kamu bercelak sedangkan kau dalam keadaan puasa dengan ismit, dengan celak ismit. Iktahil bil lail, tapi bercelaklah di waktu malam. Fa'innahu yajlul basar, sebab celak ismit itu bisa menerangkan pandangan. Wa yumbitu sya'ar, dan bisa menumbuhkan bulu mata. Akhrajal Baihaqi an Rasulullah kan iktahil bil ismit wa shaim. Imam Baihaqi meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bercelak ismit dengan ismit sedangkan beliau dalam keadaan puasa. Sehingga ada hadis yang seolah-olah bertentangan. Ada hadis larangan dari Rasul untuk bercelak, tapi di sisi lain ada riwayat dari Baihaqi bahwa Rasul pernah bercelak dalam keadaan puasa. Sehingga nanti ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Qala Baihaqi fi ba'd riwayati laysa bil qawi. Imam Baihaqi mengatakan di dalam sebagian riwayatnya tidak ada orang yang tidak kuat. Jadi orang yang lemah riwayatnya. Lakin akhrajahu Hakim. Akan tapi diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya bahwa qafahu, dan dimaukufkan oleh Imam Hakim itu dimaukufkan kepada Ibnu Umar. Nah, kepada apa? Kepada sahabat. Tapi dalilul limadzhabina, dan ini dalil untuk mazhab kita bahwasanya iktihal untuk mazhab Syafi'i, maksudnya bahwasanya bercelak untuk orang puasa itu boleh. Jaizun. Lakin antar kau aula, tapi meninggalkannya itu lebih utama, kama fil majmu', sebagaimana dalam kitab Majmu' dari Hilyah. Anil Hilyah, daripada kitab diriwayatkan daripada kitab Hilyah. Waqala wala karahata bidzalik, dan
Beliau mengatakan di Majmu' itu tidak ada kemakruhan dalam hal ini, tidak ada kemakruhan dalam bercela ini. Qala al-Bandaniji, al-Bandaniji mengatakan ghairu dan selainnya sawaun intaqamahu amla. Ya, sama. Intaqamahu maksudnya dia terasa enggak di nukhoma di dalam kerongkongannya atau tidak. Wa sababu adamil fitr bi. Sebab ketiadaan fitr, ketiadaan batalnya puasa bi dengannya dengan celak tadi, iktihal tadi. Wa wajada tu'mahu, meskipun dia mendapati rasanya bihalaqi di kerongkongannya. Wa dhahara atharuhu bi nukhomati, dan nampak asar bekasnya di nukhomah, di ludahnya. Jadi intaqama itu berarti ya, nampak bekasnya juga di nukhomah, di ludahnya. Ana ulam yasid ilal jawf min manfatin maktub, bahwasanya kenapa penyebab tidak batalnya bahwa celak tadi lam yasid ilal jawf, tidak masuk ke badan bagian dalam dari manfatin maftuh, dari lubang yang terbuka. Jadi kriteria kan awal ya, hanya kan di garis bawah oleh para ahli fikih, kriteria batalnya sesuatu yang masuk itu kalau yang masuk itu berupa ain. Ain itu ada zatnya. Kedua, yang masuk itu masuk ke jof. Jof itu berarti yang bisa mengolah obat atau mengolah makanan, itu jof, baik otak maupun lambung. Yang ketiga, syaratnya itu harus masuknya itu dari manfatun maftuh. Dari manfatin maftuh, dari lubang yang terbuka. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, mata ini tidak ada saluran yang terbuka langsung kepada dalam. Menurut pendapat Imam Syafi'i. Sehingga menurut beliau, jadi kohol ini mungkin bisa masuk tapi bukan dari lubang yang terbuka. Maksudnya lubang terbuka itu lubang yang langsung kayak tenggorokan, itu langsung terbuka. Maaf, lubang dubur itu kan terbuka. Kalau masuk sesuatu ke situ, sekarang ini kan seolah-olah tidak nampak lubang yang terbuka di mata. Makanya beliau menganggap tidak ada lubang terbuka. Wa inna mawasala minal masam, hanya saja sampai kepadanya dari pori-pori. Tidak tahu betul apa. Nah itu yang saya pertanyakan sampai sekarang, penyerapannya itu dari sini nih ke dalam tuh bagaimana? Ya mungkin melalui pori-pori atau apa jaringan kulit. Ada saluran memang, tapi enggak halus ya, kapiler bukan, semacam ya tapi kecil sekali. Ya mungkin itu baik. Ya, tapi ya di situ muskilnya, makanya sampai di kalau antum lihat di takrirat itu dikasih footnote di bawahnya. Kitab Takriratus Sadidah itu Habib Zain bin Sumit yang menyusun muridnya itu, dari pelajarannya Habib Zain ditulis oleh muridnya Sayyid Hasan Al-Kaf itu. Di takrirat itu dikasih catatan kaki bahwa menurut ilmu kedokteran mata itu ada saluran ke dalam. Dikasih catatan begitu. Sedangkan telinga tidak. Setelah menjelaskan bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa mata itu bukan manfaat maftuh, bukan saluran terbuka, dan Imam Ghazali menambah telinga juga bukan termasuk saluran terbuka. Itu memang muskil. Menurut ilmu kedokteran begitu, tapi menurut fuqaha. Kemudian apa lagi? Anda ulam biasa dari job min manfaatin maftuh, dia tidak sampai ke job daripada manfaatin maftuh, daripada lubang yang terbuka. Wana mau soal minal masam, hanya saja di pori-pori. Fakana kalin rimas filma, maka itu seperti orang yang nyemplung ke air. Watila'il badan bidon, seperti mengoleskan badan dengan dohon, dengan minyak. Wa in wajada atharu fi batni, meskipun dia dapati bekasnya minyak tadi ke dalam perutnya atau di bagian dalam. Fakama la yuftir, maka sebagaimana dia tidak batal fi ihsasi, dengan perasaannya dia, dengan merasanya dia, biatal athari nasyid, dengan bekas yang timbul itu dari air. Dakhilah jawf di dalam jawf, dalam rongga tubuhnya. Fakadzalika la yuftir, maka demikian pula tidak batal bil iktihal, dengan bercelak. Wa idhar atharu fi nukhomati, meskipun nampak bekasnya pada nukhomah, pada ludahnya. Fa in qulta, kalau kau katakan al haditsil mazkur dhaif, hadis yang tersebut tadi dhaif, fala hujjah, tapi maka tidak ada hujjah padanya. Minta maqala bil majmu', oleh dari sini dikatakan dalam kitab majmu' al haditsu dhaifun wal mu'tamad annahu an Anas.
Hadis ini dhaif, tapi yang mu'tamad adalah hadis dari riwayat Anas. Qultu ala taslimi dzalik. Kalau kita mengikuti taslim, ya, mengikuti penyerahan hal itu, oke lah kita terima, maksudnya kita mengikuti penerimaan hal itu bahwa hadis itu dhaif. Fal qiyasul mazkur dhahirul wajh. Tapi kias yang disebut itu dhahir. Kias yang disebut bahwasanya celah itu tidak masuk melalui lubang yang terbuka itu dhahir. Wa kafabi dalilan dan cukup itu sebagai dalil ala adamul fitr atas ketidakbatalan. Wa aidan dan juga waradal fitr bi inma huwal wasil min manfaati makruh. Yang faladhi warada bil fitr bi ya, sesuatu yang datang keterangan tentang fitr, tentang berbuka atau batalnya puasa dengannya hanya saja yang wasil yang sampai ke dalam rongga tubuh dari lubang yang terbuka. Bahkan al-wasil min masam bagian al-asal. Maka yang sampai ke dalam tubuh dari masami, daripada pori-pori, maka tetap ada hukum asalnya, yakni adamul iftar, yakni tidak membatalkan. Wa aydan dan juga fal mukhalif yara anna qaula sahibi hujjah. Maka mukhalif, orang yang berbeda pendapat, memandang bahwa ucapan sahabi, ucapan sahabat itu adalah hujjah, adalah dalil. Qad alim tasihatul qalbi adamul fitr Anas, dan kau telah tahu ya, keabsahan pendapat tentang tidak batalnya puasa orang dengan kohol, dengan celak daripada Anas bin Malik riwayatnya. Fandafa qaul Abi Ishaq min ashabina. Maka tertolaklah pendapat Abu Ishaq daripada ashabu Syafi'i, yuftir mata tayyakana usulah halaki. Itu pendapat Abu Ishaq apa? Pendapatnya Abu Ishaq yuftir, batal bila mana yakin sampainya celak tadi ke halaki, ke tenggorokannya orang tadi. Lain ahassa bimaroroteh, bukan kalau dia terasa dengan pahitnya celak. Tapi kalau dia yakin bahwa celak itu sampai ke kerongkongannya, maka batal. Ya, menurut ini lebih sesuai dengan ilmu kedokteran tadi atau ilmu anatomi tubuh. Jadi yang itu ada apa? Ada lubang ke dalam. Pendapatnya Abu Ishaq ini. Iya, memang sih. Tapi kan yang dimaksud zat di sini dalam fuqaha itu berbeda dengan pengertian biologis. Secara biologi itu kan atas zat yang kecil, mikroba itu. Makanya kan di dalam fikih, ya, najis yang tidak tampak dengan mata normal itu tidak dianggap. Meskipun kalau kita pentelengi lagi dengan mikroskop mungkin ada itu. Ya, debu ya. Mungkin ada. Iya. Tapi nggak dianggap. Jadi dan itu bukan disebut zat dalam fikih. Jadi makanya kalimat zat itu dalam istilah fikih itu namanya ain. Disebut ain. Ain itu berarti sesuatu yang masih nampak. Itu yang namanya zat. Ya, bukan hanya indra. Kalau indra itu kan pengecap juga bisa. Sedangkan buktinya apa? Buktinya sepakat ulama itu kalau dia cuma ada sesuatu rasa tapi tidak mendapati zat yang masuk. Seperti contohnya yang gampang sekarang itu odol. Yang itu ada semeriwing tapi sudah tidak ada zatnya. Dia sudah kumur bersih tapi ada bekas rasa. Itu sepakat ulama tidak batal. Padahal kalau dibilang apakah ada zat, dan di mikroskop lagi mungkin masih ada zatnya yang tersisa di sini. Tapi bukan itu zat dalam pengertian fuqaha. Berbeda dengan zat dalam pengertian ahli biologi atau ahli IPA atau ahli ilmu alam. Itu beda pengertian zat. Dan berbeda lagi dengan para filosof. Pengertian zat itu oleh para ahli filsafat. Karena para filosof mendefinisikan zat itu atau jisim itu kullu mutahayyizin, segala yang mengambil ruang, itu namanya zat. Para filosof mendefinisikan. Kemudian dan tidur sudah tidur sini. Terus apa lagi? Wa'an Malik dari Malik, Imam Ahmad dan juga Imam Ahmad radhiyallahu anhu, ana mata wasala ilal halaq aftar. Kapan dia sampai ke kerongkongan berarti dia batal. Wasula Syekh Samsuddin Al-Barmawi. Syekh Samsuddin Al-Barmawi ditanya an syaksin tentang seseorang ihtawa alami jimarah bahwa shaim. Dia ihtawa, dia melingkupi satu mijmarah.
Dengan badannya dia lingkupi satu mijmar pedupaan. Dia tutupi dengan badannya satu pedupaan. Lalu dia dapati to'mal bukhur fihi. Lalu dia dapati rasanya bukhur tadi, rasanya pedupaan itu seolah kerasa di dalamnya, di mulutnya. Fihi itu di mulutnya. Fi itu artinya mulut. Fi itu bisa artinya di. Fi juga maknanya fihi di mulutnya. Au tobako, atau dia masak sesuatu. Lalu wajah to'mat dukhon, dia dapati rasanya asap yang masuk dari makanan itu fihi di mulutnya. Hal yuftir, apakah batal? Fa'ajaba, maka dijawab oleh Syekh Samsuddin, idza lam yasil ila jawfi, kalau tidak sampai zat itu kepada jawf, pada rongga badan, wa batinul badan, dan bagian dalam dari badan, wa nahwi dan sebangsanya, ainun, tidak sampai satu ain itu. Ain itu zat, istilahnya ain dalam ilmu, dalam fikih itu ain. Fala yuftir, maka tidak batal. Jadi kalau tidak ada zatnya tidak batal walaupun terasa. Fa idza kana wujdanahu to'mal bukhuri fi fami min mujarradir rih fala iftar. Apabila wijdan, perasaan dia akan rasa bukhur tadi, rasa pedupaan tadi di mulutnya, itu karena mujarradir rih, hanya karena udara atau angin, maka la iftar, maka tidak batal. Wa kata dukhanu tu'am, begitu juga kalau sekedar asap yang naik dari makanan, berasal dari asap yang naik dari makanan, maka itu tidak apa-apa. Contoh gampangannya gini aja, orang jual sate terus kita beli sate, kita masih belum buka, ini mau ceritanya mau buka pakai sate, beli sate itu orang kebul-kebul, itu tidak batal kita. Sepakat ulama itu tidak batal. Walaupun umpama ada, dia rasakan di dalam itu. Wa in qulna inna dukhana ainun, dan jika kita katakan bahwa dukhon itu termasuk ain, termasuk zat, falaisa wal murad bil ain fi bab siyam, tapi ini bukan dimaksud ain dalam bab siyam. Jadi walaupun dukhon itu ain juga, kan dukhon itu masih bisa dilihat oleh mata, ain juga ain, tapi ini bukan ain dalam masalah siyam. Ajib. Ini pendapatnya bukan, tidak tahu dia ngambil dari mana kok bisa mengeluarkan dukhon itu dari ain. Kalau itu udara dan pengendali uap air bukan ada semacam airnya, ya tidak apa-apa. Tapi kan kemarin sudah tanyakan masalah obat jantung apa paru-paru yang asma ya, yang ada aerosol itu, semprot, obat asma itu. Ya itu kan kalau kerasa dan katanya antum bilang yang ada memang ada ya, ada. Kalau yang disemprot. Kemarin kan antum bilang ada yang di bau, ada yang dihirup. Yang dihirup itu kan tidak ada masalah karena tidak ada semacam apa ya? Ya, tidak ada apa? Ya, cuma kan sangat kecil sekali sehingga tidak disebut ain dalam masalah som. Tapi kalau yang semprot itu kan ada ya, kan terasa itu ada satu zat yang masuk. Maka kalau ada satu zat yang masuk ya dia batal. Maka kalau berdasarkan itu berarti ya disarankan untuk menggunakan yang itu aja, menggunakan yang yang hirup ya, yang dihirup. Kayak itu menghirup fix ya, ada macam apa namanya itu? Iya, artinya obat-obat untuk hirup seperti flu, ya inhaler ya, inhaler itu tidak apa-apa, tidak masalah. Wala a'lam bidzalika fil bukhur au dukhon ta'am khilafan, dan saya tidak mengetahui tentang bukhur ini atau dukhon, tentang asap bukhur atau dukhon ta'am atau asap dari makanan. Khilafan, satu khilaf pun dalam mazhabil a'immatil arba'ah, dalam mazhab empat imam. Jadi beliau mengatakan tidak ada perbedaan tentang masalah bukhur dan dukhon, bahwa itu bukan termasuk ain. Balqala ashabuna, bahkan ashabu Syafi'i berkata innal ain idza lam tasil min manfadin, kalau ain itu benda itu tidak sampai dari manfad, lubang yang terbuka, bal minal masam, tapi dari pori-pori, fala yuftir bi, maka tidak batal dengannya kalau cuma masuk dari pori-pori. Kama law ta'ala, seperti seandainya dia bercela, fahasola law ta'mul kuhul, lalu dia mendapati rasa makan, rasa kuhul, rasa celak tadi, awidahana atau berminyak,
Fasa bi usul batin, kalau dia terasa sampainya minyak tadi ke batinnya. Minal masam, daripada pori-pori. Istaqbalari, atau dia menghadap ke arah angin bertiup, angin kencang. Pada kalau mau syai, lalu ketika angin kencang bertiup itu masuk bersama angin tadi sesuatu. Min khorbalati dakik, dari ayahnya tepung, dari khorbalatu dakik, dari tepung yang halus. Au gubari torik, atau dari debu jalanan. Ada angin kencang, dia hadapi angin kencang itu, terus ada debu jalanan banyak, tidak sengaja masuk. Pokoknya dan semacam itu la yuftir, maka tidak batal. Wal halatu hadhihi, dan keadaannya adalah demikian. Maksudnya dan keadaan asap itu juga demikian, sama dengan itu tadi asap. Wal halatu hadhihi, keadaan itu demikian. Anna usadis alaqlu wa syurbu awil jima. Awil takoyuk, makan minum jima takoyuk, manisyan bersama dengan lupa. Jima lupa itu yang saya repot jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Padahal sudah selesai kemarin, juga sudah disinggung masalah jima, tapi mungkin masih ada yang belum mana. Sampai situ aja. Iya kenal. Iya. Ya kalau dia sudah niat sebelumnya, terus dia tiba-tiba pingsan subuh, kalau mau masih bangun sebentar masih sah puasanya. Pokoknya kalau seluruh siang dia tidak sadar, itu dia harus. Nah ya, kalau dia sudah pernah puasa, artinya pagi seperti ini dia sudah pernah maka masih sah. Artinya tidak sepanjang siang gitu. Mau sengaja atau tidak sengaja, kalau dia sepanjang siang dia tidak sadar, itu harus dia foto. Harus dia foto. Itu masalahnya. Wajib foto. Kecuali kalau dia bangun sebentar. Seperti umpama habis sahur tidak langsung pingsan. Dia umpama jam 4 sampai jam 6 baru pingsan, umpama. Jam segini nih kemudian pingsan. Kan dia sempat puasa. Dia masih sah. Masih sah. Walaupun 1 jam, 2 jam, walaupun setengah jam, walaupun hatta berapa menit dia sadar, terus pingsan lagi, masih tetap sah. Allahuakbar. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna annana asrafna ala